Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali pada persekutuan doa fajar, dan bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha mulia, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bertemu di dalam persekutuan kami, persekutuan doa kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami juga diberikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami tidak berhenti hanya sampai mengerti, tetapi biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita kembali akan mencoba belajar dan merenungkan firman Tuhan, di mana gereja kita sepanjang bulan Mei ini memberikan tema yaitu mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini renungan ini saya berikan judul Petrus dipulihkan. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Akan saya bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui tulisan ini Petrus ingin setiap orang percaya dan mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus, agar setiap pemulihan dalam hidup kita itu boleh terjadi. Tentunya khusus dalam hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Nah, kita kenal siapa Petrus itu sebelum dan sesudah kebangkitan Kristus. Petrus yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia, tanpa ragu telah meninggalkan perahu dan jalannya mengikut Yesus. Petrus yang demikian mengasihi Tuhan, bahkan yang mau mati untuk Kristus.
Dikatakan di dalam Lukas 22 ayat yang ke-33, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Demikian besar kasihnya Petrus kepada Yesus Kristus. Namun faktanya saudara-saudara, Petrus ternyata begitu pengecut dan lemah hingga sampai 3 kali menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Bukankah di dalam hidup kita seringkali juga menyangkal yang serupa sekalipun tidak sama seperti yang terjadi kepada Petrus? Kadangkala hidup kita juga menyangkali ketika kita mendapat tekanan. Entah itu tekanan ekonomi, tekanan keuangan, tekanan persoalan rumah tangga, persoalan usaha atau karir. Kadang-kadang tekanan-tekanan itu membuat kita kadangkala jatuh dan menyangkali. Nah, saudara-saudara, dari sekian kali penampakan Kristus, setelah kebangkitannya tercatat 2 kali Yesus menampakkan diri dan mengadakan percakapan secara khusus dengan Petrus. Di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus ditulis 1 Korintus 15 ayat yang ke-5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dalam penampakan tersebut kita tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut apa saja yang dipercakapkan Yesus dengan Kefas dan Petrus ketika itu. Namun dari catatan Rasul Yohanes di akhir Injilnya, yaitu Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 24, kita tahu bahwa Yesus telah melakukan percakapan secara pribadi dan intim dengan Petrus untuk memulihkan Petrus. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari percakapan tersebut, Yesus sama sekali tidak menegur Petrus ataupun mengingatkan kegagalannya dengan menyangkali Yesus. Dia tidak berkata, benar kan Simon Petrus, aku sudah mengingatkan kamu bahwa kamu akan menyangkali aku 3 kali dalam 1 malam. Aku sudah mengingatkan kamu akan menyangkal aku 3 kali dalam 1 malam sebelum ayam berkokok. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak melakukan itu. Tetapi Yesus dengan lemah lembut dia bicara secara pribadi dan Petrus juga begitu sangat terberkati dengan cara-cara lemah lembut yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sungguh adalah Allah yang mengampuni dan melupakan, sebagaimana yang seperti yang diungkapkan di dalam Pemazmur. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 103
pas ayat yang ke-8 sampai dengan 12 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang demikian mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang pendendam dan suka menyimpan kesalahan serta mengorek kesalahan kita, seperti polisi menginterogasi penjahat. Dia memaksa dengan sedemikian rupa supaya penjahat mengaku dengan apa yang dilakukan. Yesus tidak demikian. Malah sebaliknya, Yesus dengan penuh pengertian dan kasih Dia menggugah kembali kasih Petrus kepadanya dengan 3 kali menanyakan apakah Petrus mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan Petrus ketika Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali. Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Namun jikalau pertanyaan itu disampaikan kepada saya, jangankan sampai 3 kali, sekali saja ditanya pasti saya sudah menangis. Karena pertanyaan yang tentu diucapkan Yesus itu dengan nada yang lemah lembut, begitu menyentuh hati dan menggugah hati nurani setiap orang yang ditanya. Bapak Saudara, saya percaya Petrus pun menjawab dengan suara yang bergetar. Pasti Yesus ketika bertanya, Yesus pun juga menjawab dengan bergetar hatinya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Setelah 3 kali ditanya dan 3 kali menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan, maka tanpa ragu lagi Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah pemulihan, panggilan dan kepercayaan Yesus kepada Petrus untuk memimpin rekan-rekannya serta umatnya dikembalikan. Kita tahu semua murid Yesus ketakutan akan peristiwa kebangkitan itu. Penyaliban membuat semua murid ketakutan. Bahkan Petrus juga menyangkali Yesus. Bahkan berkumpul di suatu ruangan, dia mengunci pintu. Tetapi karena kebangkitan Yesus ini, maka murid-muridnya, khususnya Petrus, dipulihkan kembali. Kesalahannya diampuni, kegagalannya dilupakan, dan tugas serta tanggung jawab
Petrus dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, maka tidaklah mengherankan di hari pencurahan Roh Kudus Pantekosta itu, dengan gagah berani tanpa gentar, Petrus memproklamirkan di hadapan para pemimpin Yahudi yang sebelumnya sangat ditakuti oleh Petrus. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32, 33, 36 yang berbunyi demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum bangsa Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Bahkan ketika dilarang oleh para pemimpin agama untuk tidak memberitahukan tentang Yesus dengan tegas, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada rasa takut, Petrus berkata, bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dan 19. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Silakan, kata Petrus, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Itulah Petrus yang dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Dari seorang pengecut menjadi saksi yang berani. Dari seorang yang hanya memikirkan keselamatannya sendiri menjadi rasul yang melupakan diri sendiri namun mengutamakan keselamatan orang banyak. Dari seorang yang sering berbicara menjadi pengkhotbah yang berbicara atas dorongan dan kuasa Roh Kudus dalam setiap peristiwa di mana Petrus berkhotbah. Roh Kudus begitu menguasainya di dalam setiap apa yang disampaikan. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana kuasa Roh Kudus, bagaimana kebangkitan Kristus mampu memulihkan Petrus. Tentu bukan berapa kali kita merayakan Paskah, tetapi bagaimana setiap Paskah yang kita alami, yang kita rayakan ini mampu memulihkan setiap persoalan-persoalan kita, mampu menguatkan dan mengubah kita menjadi orang-orang yang setia dan mau memberitakan tentang kebenaran kabar baik ini kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara,
sudahkah kita mengalami pemulihan melalui Kristus? Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi murid-murid-Mu. Dan kami percaya Engkau juga mengasihi kami sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga akan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami. Dan Engkau memulihkan kami karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, dan Allah yang mampu memulihkan setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan akan mengubah kami dan memberikan kami kemampuan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang mampu melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.